Warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja manfaat dari firewall. Oke. Manfaat yang pertama, firewall berfungsi sebagai sistem yang mengatur komunikasi antara dua jaringan yang berlainan. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa firewall merupakan dinding api sebagai penyekat antara dua jaringan. Yang kedua, firewall bermanfaat menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia dan berharga yang menyelinap masuk ke jaringan internal tanpa sepengetahuan. Jadi dengan adanya firewall, data atau informasi kita akan lebih terjaga. Karena dengan adanya firewall ini, penyelinap atau biasa disebut hacker itu tidak bisa, bahkan susah ya, untuk masuk ke jaringan kita. Yang ketiga, adanya firewall dapat mencegah akses yang tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Sistem ini biasa diimplementasikan di perangkat lunak maupun perangkat keras atau bahkan kombinasi keduanya. Oke, jadi dengan adanya firewall akan mencegah hak akses yang bukan miliknya. Misalkan ada orang lain yang ingin mengakses data atau informasi kita, otomatis akan ditolak. Otomatis akan diblok karena tidak memiliki akses. Gitu. Yang keempat, firewall dapat memproteksi dan mencegah komputer terkena serangan virus dan hal-hal merugikan lainnya yang berpotensi merusak, menyadap, bahkan mengambil alih akses komputer kita. Nah, yang nomor 4 ini yang paling sering kita temui, apabila kita, misalkan ya, apabila ingin menginstal suatu aplikasi seperti game atau dan lain-lain, pasti kadang akan muncul peringatan bahwa aplikasi ini berbahaya, bahwa ada file yang berbahaya, jadi otomatis akan diblok oleh firewall gitu. Sekarang antivirus pun juga terdapat firewall juga, contohnya Avira. Apabila saat kita mencolokkan flash disk atau hard disk atau misalkan menginstal, pasti akan muncul notif bahwa file ini berbahaya gitu, tidak dapat diinstal. Seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawah yaitu memproteksi dan mencegah ya. Jadi mencegah, bukan menangani tapi mencegah firewall. Yang kelima, sistem firewall akan memberi otorisasi lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melaluinya, sehingga jika ada jaringan yang dianggap tidak aman maka tidak akan masuk. Jadi gambarannya, misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat, ada beberapa jalan. Anggap saja jalan A, B, C, dan D. Nah, dengan adanya firewall akan diberikan rekomendasi jalan ya, memberikan otorisasi jalannya sekiranya aman bagi kita. Misalkan jalan A ternyata nggak aman nih, otomatis akan dialihkan ke jalan yang B. Oh, jalan yang B aman nih, kita alihkan ke jalan C. Oh, yang nomor C nggak aman juga. Nah, otomatis nanti dialihkan ke jalan yang D. Oh, yang jalan D sudah aman, jadi boleh lewat. Seperti itu. Nomor 6, perangkat firewall ini akan mengatur, memfilter, dan mengontrol segala data yang keluar masuk melalui jaringan. Fungsi ini mencegah pengguna berbagi file dan bermain-main dengan jaringan. Aplikasi seperti ini akan sangat berguna terutama pada sebuah korporasi atau organisasi. Jadi dengan adanya firewall, kita dapat mengatur, memfilter, dan juga mengontrol segala data yang keluar masuk. Jadi misalkan ada seseorang yang tidak boleh untuk membagikan file, maka bisa diblok oleh firewall. Oh, misalkan komputer ini tidak boleh bermain-main ya, tidak boleh bermain, misalkan bermain internet, tidak boleh bermain game online, itu bisa diatur dengan firewall. Nomor 7, firewall akan mengontrol dan mengawasi paket data yang ada dalam jaringan. Saat firewall pada sebuah jaringan diaktifkan, maka sistem ini akan menyeleksi dan memilih paket data yang akan diakses. Disinilah peran firewall untuk meneruskan konten yang aman dan mencegah konten yang tidak aman agar tidak masuk
ke komputer. Jadi gampangannya gini, misalkan ada seseorang tamu ya ingin masuk ke kompleks perumahan. Oke. Nah, si tamu ini akan diperiksa terlebih dahulu. Aman nggak ini? Ini pencuri bukan? Nah, jadi dicek terlebih dahulu. Kalau misalkan dia aman, dia boleh masuk ke kompleks perumahan. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Nomor 8. Firewall dapat melakukan pemblokiran pada konten berbahaya dan konten yang tidak diinginkan lainnya. Agar konten-konten seperti ini tidak mudah diakses oleh siapapun, maka firewall dapat memblokir konten ini dengan melakukan konfigurasi. Oke, ini juga yang paling sering kita temui. Misalkan apabila kita ingin membuka game online ya, biasanya akan langsung diblok. Nah, kenapa kok diblok? Ya karena diblokir oleh adminnya agar kita tidak bisa bermain. Kalau kita temui di warnet ya atau di WiFi ID mungkin, misalkan ada seseorang ya ingin membuka situs-situs ilegal ya, situs-situs gelap ya, biasanya akan diblokir gitu ya. Keluar internet positif misalkan seperti itu, atau ada muncul notif akses ditolak dan lain-lain. Nah, itu dikontrol menggunakan firewall. Oke, mungkin itu saja manfaat dari firewall. Sampai berjumpa minggu depan.